Saat ini kita kembali dilanjutkan dengan pertemuan antara Babang Tamfan Xiaoyan sang penjinak janda tato kadal buntung dengan King Lin. Lalu setelah berbincang-bincang tiba-tiba lampu hijau melintas di mata King Lin dan seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. Setelah itu King Lin pun segera menyerahkan binatang tersebut kepada Xiaoyan. Lalu binatang tersebut pun bergegas ke pelukan Xiaoyan setelah dilepaskan dan gemetar serta mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya saat melihat King Lin. Xiaoyan pun menggosok-gosok pil binatang itu di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. Lalu dirinya segera bertanya kepada King Lin, apakah dirinya membutuhkan pil binatang ini? King Lin pun buru-buru menggelengkan kepalanya ketika mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Namun setelah ditatap oleh Xiaoyan dirinya akhirnya bergumam bahwa dirinya ingin menggunakan darah pil binatang itu untuk menghilangkan racun di dalam tubuhnya. Xiaoyan pun terkejut mendengar hal tersebut kemudian meminta King Lin untuk mengulurkan tangannya. Setelah itu King Lin pun ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya yang halus. Lalu setelah itu dirinya pun segera meletakkannya di telapak tangan Xiaoyan dan Xiaoyan segera memeriksa masuk ke dalam tubuh King Lin. Sebuah kekuatan spiritual milik Xiaoyan pun akhirnya menyebar masuk ke dalam tubuh King Lin dan memeriksa apakah ada yang salah di dalam tubuhnya. Dan setelah pengamatan yang cermat Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan alisnya, karena dirinya menemukan bahwa tubuh King Lin dan bahkan darahnya semua bercampur dengan ki beracun. Jadi ki beracun semacam ini sangat gelap dan sedingin es dan tampaknya berniat untuk membekukan darah seorang dengan sangat kejam. Xiaoyan pun segera bertanya, racun apa yang ada di dalam tubuhnya? King Lin pun segera berkata bahwa ini adalah racun pengikis hati Kaisar Piton dari suku 9 suku Piton Tanah, dan ini adalah salah satu racun misterius teratas di dunia dan dikabarkan bahwa tidak ada penawarnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang pasti di alam positif dan negatif yin dan yang. Dan semua ini adalah sudah menjadi aturan alam, karena jika ada racun maka akan ada penawarnya, dan jika ada uang 100 maka bolehlah minjam dulu. Lalu yang dikatakan tanpa adanya penawar sebenarnya penawarnya saja yang masih belum ditemukan. Setelah itu Xiaoyan pun bertanya, mengapa King Lin menyinggung suku 9 suku Piton Tanah? Karena mereka bukanlah kelompok yang bisa dengan mudah untuk disinggung. King Lin pun segera menjawab, bukan dirinya yang menyinggung mereka, dan merekalah orang-orang yang datang dan menyinggung King Lin, karena ketika dirinya datang ke wilayah binatang pada saat itu dirinya hanya berniat untuk menemukan beberapa bentuk ular yang kuat dari binatang ajaib, namun akhirnya dirinya bertemu dengan ketua dari suku 9 suku Piton Tanah, lalu mereka juga telah mengetahui mengenai mata King Lin dan melihat untuk menangkapnya. Oleh karena itu King Lin hanya bisa membalas hingga akhirnya dirinya mengendalikan tetua tersebut. Namun tetua tersebut telah merilis beberapa berita pada saat terakhir dan menyebabkan suku 9 suku Piton Tanah datang menangkap King Lin. Lalu akhirnya King Lin hanya bisa menangkap beberapa orang yang tidak beruntung. Xiaoyan tersenyum kemudian dirinya menepuk bahu King Lin dan berkata, sudah tidak apa-apa dan King Lin tidak perlu khawatir, meskipun racun ini merepotkan. Namun bukan tidak mungkin untuk disembuhkan apalagi jika cucu Monton yang mengatasinya. Namun tempat ini bukan tempat terbaik untuk membuang racun tersebut. Dan setelah mereka meninggalkan sisa-sisa kuno ini maka dirinya akan memikirkan cara untuk membantu King Lin mengeluarkan racunnya. Dan mengapa King Lin tidak mengikuti mereka saja setelah pertemuan ini? Saat ini wajah King Lin memerah saat dirinya mengangguk dengan lembut dan Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berdiri dengan seorang penolong yang hebat di sisi mereka. Tentu barisan mereka sekali lagi dengan cepat menguat sedikit, dan jika mereka bertemu dengan kelompok Feng King Air lagi, maka hanya barisan ini saja tidak akan bisa menekan mereka. Melihat adegan musuh yang tiba-tiba menjadi teman semua orang pun selain dari mereka yang terlibat langsung memiliki wajah yang benar-benar bingung, dan tidak lama Zian si bocil Luknut yang agak kesal segera berkata, sepertinya dirinya telah mencoba mengendalikan Zian si bocil Luknut pada malam itu. King Lin pun buru-buru menjelaskan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman, karena dirinya bisa melihat melalui bentuk sebenarnya dari seseorang.
dan saat itu dirinya berpikir bahwa Xian si bocil Luknut adalah salah satu anggota dari 9 suku piton tanah. Selain itu tubuh Xian si bocil Luknut yang sebenarnya sedikit berbeda dari mereka dan sangat mirip dengan keluarga kerajaan dari suku 9 suku piton tanah. Xiaoyan pun tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya dan hanya bisa mengabaikan argumen kedua gadis tersebut. Lalu tidak lama setelah itu Xiaoyan mengalihkan topik pembicaraan dengan menatap ke arah binatang di pelukannya. Xiaoyan pun segera berkata, meskipun pil binatang ini tidak memiliki riak energi, namun seorang ahli atau alkemis yang sangat berpengalaman masih dapat mendengus aroma pilnya dan menebak identitas aslinya. Menanggapi hal itu dokter peri kecil segera berkata agar serahkan binatang tersebut kepadanya, karena dirinya dapat mengisolasi aroma pil obat dari dalam tubuhnya. Lalu matanya yang cantik menatap tajam kepada binatang kecil seputih salju itu, dan dari sikapnya jelas bahwa dirinya tidak bisa menahan diri dari serangan imut dari anak kecil ini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa sepertinya seorang wanita selalu menyukai hal-hal berbulu seperti itu. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan pun hanya bisa menyerahkan binatang kecil seperti salju itu kepada dokter peri kecil. Lalu setelah menerima pil binatang tersebut sebuah energi melompat ke jari dokter peri kecil, dan energi pun kemudian menekan ke tubuh pil binatang dan lapisan jaring energi samar muncul dan menempel pada bulu binatang kecil tersebut. Xiaoyan pun menghela nafas lega sebelum akhirnya dirinya berbalik dan menyimpan boneka setan langit dan boneka lainnya ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu setelah itu dirinya berbicara kepada King Lin agar dirinya menyimpan pengawalnya. King Lin pun mengangguk setelah mendengar perkataan Xiaoyan hingga akhirnya lampu hijau menyala di matanya dan banyak pengawal segera menghilang. Dan setelah itu Xiaoyan pun segera mengajak mereka semua untuk menuju ke aula utama. Semua orang pun mengangguk setelah mendengar hal ini, dan akhirnya Xiaoyan segera melesat diikuti dengan yang lainnya. Singkat cerita kelompok Xiaoyan berhasil keluar dari pil hall dan melihat jalur penyeberangan, lalu mereka sedikit tercengang sejenak karena sisa-sisa ini terlalu besar dan tidak mudah untuk menuju ke aula utama. King Lin pun di samping Xiaoyan tertawa kemudian berkata, santai saja aku akan memimpin jalan. Tentu saja dirinya juga telah menemukan peta kasar di dalam sisa-sisa dan tahu di mana aula utamanya. Xiaoyan pun menghela nafas lega saat mendengar hal ini. Lalu King Lin pun segera mengidentifikasi posisi mereka dan jari-jari kakinya segera menekan tanah. Dan setelah itu sosok cantiknya dengan lembut bergegas keluar dan kelompok Xiaoyan dengan cepat mengikuti dari belakang. Singkat cerita mereka pun telah sampai di sebuah aula dan di tengah aula besar ada 10 kelompok cahaya besar. Klaster cahaya ini ditangguhkan di udara dan semua orang bisa samar-samar melihat beberapa gulungan seperti objek di dalam cahaya yang menyilaukan tersebut. Jantung kelompok Xiaoyan pun berdebar kencang saat mata mereka melihat gugusan cahaya ini, karena mungkinkah hal ini yang disebut dengan keterampilan Dou kelas Tian. Mata Xiaoyan menyapu kelompok cahaya yang memancarkan semacam tekanan misterius, lalu tiba-tiba matanya berhenti di tengah dari 10 kelompok cahaya dan ada kursi batu di tempat tersebut. Saat ini di kursi batu itu ada kerangka putih yang benar-benar sangat putih dan tangan kerangka tersebut membentuk segel saat dirinya duduk. Mulut Xiaoyan segera terasa sedikit kering setelah melihat bahwa ternyata itu adalah kerangka seorang elit di tingkat Doseng. Dan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat seorang elit Doseng meskipun itu sudah menjadi satu set ulang, namun tekanan yang datang dari dalam tulang-tulang itu benar-benar sangat berat. Kemudian King Lin pun dengan lembut berkata bahwa ini adalah aula utama dari sisa-sisa kuno. Xiaoyan pun mengangguk sedikit hingga akhirnya matanya beralih ke tengah aula besar yang luas. Saat ini cukup banyak orang yang sudah berdiri di sana. Selain itu semua aura mereka benar-benar sangat kuat. Xiaoyan juga sekali lagi melihat kelompok Feng King Er di antara mereka. Selain itu sebagian besar orang yang tersisa semuanya berasal dari faksi yang memiliki reputasi yang cukup besar di dataran tengah, yaitu ada suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion, Ice River Valley dan Burning Flame Valley beserta faksi lainnya.
Setelah itu Xiao Yan pun berjalan ke aula besar dan Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa selusin sosok manusia duduk di sekitar kursi batu yang menjulang tinggi. Sosok manusia ini berwarna abu-abu batu dan mereka muncul seperti patung batu dari jarak yang sangat jauh. Dokter peri kecil pun seketika terkejut dan bertanya, apakah ini adalah boneka? Xiao Yan pun mengangguk kemudian berkata, sepertinya itu boneka kelas atas, karena perasaan semacam ini mirip dengan Sky Demon Puppet, dan jika Xiao Yan menebak dengan benar maka belasan boneka ini memiliki kekuatan di tingkat Douzun. Ekspresi kelompok dokter peri kecil sedikit berubah ketika mendengar hal ini, karena adanya belasan elit Douzun bahkan jika barisan seperti ini dapat diselesaikan oleh para ahli yang hadir maka kerugian yang akan mereka derita juga cukup besar. Ekspresi Xiao Yan benar-benar muram pada saat ini sebelum akhirnya dirinya berkata, sebaiknya kita semua harus berhati-hati dan jangan berpisah. Setelah mengatakan hal tersebut Xiao Yan pun seketika menoleh dan senyum dengan cepat muncul di wajahnya, lalu dirinya menangkupkan kedua tangannya ke arah tertentu yang membuat dokter peri kecil dan yang lainnya ikut menoleh. Saat ini mereka dapat melihat Tang Zhen yang sedang tersenyum sebelum akhirnya menyapa Xiao Yan, lalu dirinya berkata bahwa teman muda Xiao Yan telah datang tepat waktu, karena segel di tempat ini menjadi semakin lemah dan sepertinya itu akan segera menghilang. Xiao Yan pun tersenyum sebelum bertanya, mungkinkah ini adalah tujuan perjalanan dari kepala lembah Tang Zhen? Xiao Yan pun melirik ke arah cahaya sebelum akhirnya lanjut bertanya, mengapa ada 10 di antara mereka? Tang Zhen pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, seharusnya hanya ada satu teknik Dou kelas Tian sejati di antara 10 gulungan ini. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya itu akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan orang tersebut. Xiao Yan pun terkejut setelah mendengar kata-kata ini sebelum akhirnya dirinya bergumam, sepertinya 9 dari mereka palsu, sementara satunya asli. Tang Zhen pun tersenyum sebelum akhirnya matanya menyapu aula besar di sekitarnya dan dengan lembut berkata, sepertinya ada cukup banyak orang yang menentang teman muda Xiao Yan kali ini. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, santai saja itu adalah beberapa permasalahan kecil. Tang Zhen segera berkata bahwa yang terkuat di sini bukanlah faksi, karena sebenarnya ada jumlah individu yang tidak diketahui yang datang setelah mendengar kabar tentang sisa-sisa kuno ini. Bahkan sebagian besar dari orang-orang ini tentu memiliki beberapa keterampilan, meskipun mereka tidak sebesar faksi yang ada. Namun kekuatan bertarung mereka juga cukup besar. Selain itu mereka juga mempunyai karakter yang kejam dalam hal menyambar sesuatu, dan sepertinya tidak akan cukup untuk memiliki keberuntungan saja, karena saat ini ada begitu banyak orang dengan niat jahat di sini, dan tempat ini pasti akan menjadi perang kacau dalam beberapa saat. Oleh karena itu mereka mungkin bisa bergandengan tangan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Setelah itu Xiao Yan pun tersenyum dan sedikit mengangguk karena menyadari bahwa Burning Flame Valley itu benar-benar kuat. Selain itu dengan penglihatan Xiao Yan saat ini dirinya secara alami dapat melihat melalui kekuatan Tang Zhen maka Douzun bintang 5 atau lebih. Dirinya bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kepala lembah sungai es Bing He Zunze dan tidak akan kalah dari hantu tua Zai Xing dari Aula Jiwa. Xiao Yan secara alami sangat bersedia untuk membentuk aliansi dengan ahli di tingkat ini, karena bagaimanapun juga dirinya saat ini dihadapkan dengan musuh dari berbagai bidang, dan tidak lama Tang Zhen pun segera mengingatkan Xiao Yan agar dirinya berhati-hati dengan boneka tersebut, karena jika tebakannya benar maka boneka-boneka ini akan terbangun ketika segelnya dilepas, dan pada saat itu tempat ini sudah pasti akan menjadi pertempuran berdarah yang sangat kacau. Namun untuk saat ini sebaiknya mereka menunggu sampai segelnya menghilang. Xiao Yan pun tersenyum sedikit saat mendengar desahan lembut dari Tang Zhen ini, lalu matanya menyapu tatapan yang ada hingga akhirnya tiba-tiba berhenti di kerangka kursi batu. Kemudian sebuah pemikiran pun seketika melintas di hati Xiao Yan, karena untuk memperbaiki tubuh Yao Lao maka membutuhkan tulang dari seorang ahli, dan kerangka doseng ini masih cukup lengkap dan jika bisa digunakan sebagai tubuh maka bisakah itu membantu Yao Lao untuk maju ke kelas doseng?
Dan jika Yao Lao benar-benar mampu menjadi seorang elit Do Seng, maka mereka tidak perlu lagi takut kepada Hall of Soul di masa depan. Selain itu, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh juga akan langsung mencapai level di tingkat seperti Pil Tower. Tentu Paviliun Bintang Jatuh akan memiliki modal untuk benar-benar bersaing melawan Hall of Soul. Dan jika memungkinkan, maka Xiao Yan akan mencoba melihat apakah dirinya bisa merebut kerangka tersebut. Saat sedang menunggu, banyak sosok dirinya bergegas terus-menerus menuju ke aula. Meskipun ada semakin banyak orang di dalam aula besar, namun itu masih sangat sunyi. Suasana yang menekan menyebabkan cukup banyak orang berkeringat dingin. Lalu Doki memancar melalui setiap bagian tubuh mereka. Sementara itu tangan Xiao Yan dimasukkan ke dalam lengan bajunya, dan matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritual menutupi bagian dalam aula besar ini. Namun saat ini hal yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah dirinya belum menemukan ahli dari Hall of Soul, dan mungkinkah mereka tidak memiliki banyak minat pada sisa-sisa kuno ini. Lalu tidak lama mata Xiao Yan yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka, dan tepat ketika dirinya membuka matanya, tawa aneh berubah menjadi gelombang sonik tajam yang muncul baik di dekat maupun jauh saat terdengar di aula besar. Sebuah suara segera terdengar berkata sepertinya dirinya tidak terlambat kali ini. Niat membunuh pun meloncat di dalam hati Xiao Yan ketika mendengar tawa aneh yang agak familiar ini. Xiao Yan pun bergumam, apakah sepertinya hantu tua Zai Xing telah tiba? Suara tajam menyebar di dalam aula utama yang sangat besar menyebabkan ekspresi sejumlah ahli sedikit berubah. Mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa kuat dari pemilik suara ini. Dan tidak lama setelah itu kabut hitam pun melonjak dari luar aula ke segala arah, dan akhirnya kabut pun berkumpul di udara di aula besar. Lalu kabut hitam tersebar dan beberapa sosok segera muncul. Metode penampilan unik seperti itu segera menyebabkan cukup banyak orang mengenalinya, sehingga membuat hati cukup banyak orang seketika berdebar saat melihat status mereka yang telah tiba. Mereka sedikit mengerutkan keningnya karena semua orang di benua itu menyadari kekuatan dari Hall of Soul, dan jika mereka datang ke sini untuk merebut keterampilan Do kelas Tian, maka itu pasti akan menyebabkan situasi yang awalnya kacau menjadi lebih rumit. Sementara itu mata Xiao Yan melirik hantu tua Zai Xing dan segera matanya berhenti di tangan kanan yang terakhir. Pada saat ini Xiao Yan hanya bisa melihat lengan baju yang kosong, dan tampaknya meskipun iblis tua ini berhasil mempertahankan hidupnya di bawah teratai api pemusnahan, namun dirinya juga telah membayar harga yang cukup mahal. Dan tidak berselang lama dokter peri kecil segera tertawa dan berkata, sepertinya hantu tua Zai Xing saat ini telah menjadi hantu tua berlengan buntung. Sementara itu di sisi lain hantu tua Zai Xing segera berkata bahwa tidak disangka peninggalan ini ternyata menarik begitu banyak orang. Lalu jika mereka menunggu di sini dan menangkap jiwa, maka kemungkinan besar mereka akan bisa mendapatkan cukup banyak. Mendengar hal tersebut membuat cukup banyak orang yang mengungkapkan ketidaksukaan di mata mereka. Aula jiwa yang menangkap jiwa-jiwa dari semua tempat bukan lagi hal yang langka di dataran tengah. Dan tindakan ini tentu saja dibenci oleh cukup banyak orang. Namun karena kekuatan dari Hall of Soul yang menakutkan, maka tidak ada banyak yang berani menentang mereka. Dan aula besar ini tidak kekurangan banyak ahli yang pernah melihat hantu tua Zai Xing sebelumnya. Lalu mata orang-orang ini mengungkapkan beberapa ketidakpastian. Lalu setelah melihat lengan kosong dari hantu tua Zai Xing membuat cukup banyak ahli yang hadir dengan jelas menyadari kekuatan hantu tua Zai Xing, yaitu seorang bintang 5 Do Zun, dan dirinya bisa dianggap sebagai ahli puncak bahkan di seluruh benua. Mereka pun bertanya-tanya mengapa salah satu lengan dari hantu tua Zai Xing ini menghilang. Sementara itu hantu tua Zai Xing di udara juga merasakan arah tatapan ini. Lalu dirinya pun segera menyapu pandangannya sebelum akhirnya dirinya terkejut dan berteriak dengan niat membunuh yang langsung bergema di seluruh aula. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan sebenarnya masih hidup, dan tatapan di dalam aula besar tiba-tiba berubah ketika semua orang mendengar teriakan dari hantu tua Zai Xing, dan akhirnya mereka berhenti pada pemuda yang agak kurus di dalam aula. Sementara itu Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan hantu tua Zai Xing dan berkata,
jika hantu tua Zai Xing masih hidup maka bagaimana mungkin saya Xiao Yan si cucu Monton bisa mati? Mata hantu tua Zai Xing langsung berubah menjadi merah darah ketika dirinya mulai berteriak. Lalu dirinya segera berkata bahwa hari ini dirinya pasti akan membalaskan dendam atas penghinaan karena kehilangan lengannya. Teriakan marah dari hantu tua Zai Xing ini juga menimbulkan suara yang menghirup nafas dingin, dan banyak mata memandang ke arah Xiao Yan dengan tidak percaya, karena lengan hantu tua Zai Xing ini benar-benar dipatahkan oleh Xiao Yan. Di sisi lain Feng Qing'er dan yang lainnya juga merasa sedikit tercengang, dan pria tua berjubah hitam di sampingnya juga memiliki ekspresi yang agak tidak stabil, lalu matanya mengandung ketakutan tambahan ketika dirinya melihat Xiao Yan. Tentu dirinya dengan jelas memahami kekuatan dari hantu tua Zai Xing ini dan orang ini satu tingkat lebih tinggi darinya, dan karena Xiao Yan memiliki kemampuan untuk mematahkan salah satu lengan hantu tua Zai Xing, maka Xiao Yan sudah pasti akan memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi keadaan yang lebih menyedihkan. Senyum dingin melintas di wajah lelaki tua berjubah hitam sebelum akhirnya dirinya bergumam, sepertinya saya telah meremehkan bocah ini, namun karena hantu tua Zai Xing dengan Xiao Yan memiliki dendam maka surga benar-benar membantu mereka saat ini. Sementara itu Tang Zhen yang berada di samping Xiao Yan juga menggunakan sepasang mata tercengang untuk melihat Xiao Yan, dan hatinya benar-benar cukup terguncang karena pemuda ini benar-benar tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sementara itu setelah teriakan marahnya terdengar, tubuh hantu tua Zai Xing bergetar dan berubah menjadi asap hitam yang bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Sebuah tekanan doqi besar dan kuat menyebabkan suara gemuruh muncul di sekitar kelompok Xiao Yan membentuk ruang melingkar kosong dan besar dalam prosesnya. Xiao Yan pun mengepalkan tangannya saat dirinya melihat hantu tua Zai Xing yang menerkam dengan marah. Lalu tiga kelompok api surgawi segera muncul di depannya saat dirinya dengan dingin berteriak, apakah hantu tua Zai Xing benar-benar tidak menginginkan lengannya yang lain? Kemudian suhu di dalam aula besar tiba-tiba naik ketika api surgawi muncul, sedangkan tubuh hantu tua Zai Xing yang bergegas ke depan pun seketika berhenti di udara, lalu dirinya secara bertahap memulihkan beberapa alasannya di bawah suhu tinggi ini. Hal ini dikarenakan dirinya sudah merasakan kekuatan lotus api itu sebelumnya, oleh karena itu hatinya secara naluri merasakan ketakutan yang kaya ketika dirinya melihat Xiao Yan memanggil api surgawi. Selain itu dirinya memiliki misi yang secara pribadi diberikan oleh kepala aula kepadanya untuk dipenuhi dalam perjalanan ke sisa-sisa kuno ini, dan jika ada yang tidak beres maka dirinya pasti akan dihukum berat. Kali ini hantu tua Zai Xing segera berpikir bahwa ada banyak ahli di sekitar bocah ini, dan beberapa upaya akan diperlukan untuk menghabisinya. Lalu jika dirinya terlalu lelah pada saat itu maka kemungkinan besar dirinya tidak akan bisa bersaing dengan yang lain, dan ada cukup banyak ahli di sini yang bahkan harus dirinya tangani dengan menggunakan semua kekuatannya. Setelah itu matanya pun menatap tajam ke arah Xiao Yan, kemudian dirinya pun berbicara dengan nada yang padat. Dirinya berkata bahwa dirinya akan datang dan menghabisi Xiao Yan dengan benar begitu masalah sisa-sisa ini selesai. Xiao Yan pun tersenyum dingin sebelum akhirnya dirinya berkata, saya Xiao Yan akan menunggu hantu tua Zai Xing yang hobinya mencuri celana dalam para janda. Hantu tua Zai Xing pun menatap Xiao Yan dengan tajam dan dirinya melambaikan lengan bajunya sebelum akhirnya bergegas kembali. Setelah itu dirinya memanggil para ahli dari aula jiwa dan langsung mendarat di depan aula besar. Meskipun yang lain tidak senang dengan sikap sombong mereka, namun tidak ada yang berani berbicara banyak. Bahkan beberapa ahli yang lebih kuat dan faksi yang besar tidak mau menyinggung orang-orang ini yang berasal dari Hall of Soul pada saat ini. Oleh karena itu mereka hanya bisa menutup mata dan bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Sementara itu di sisi lain Tian Huo segera berkata bahwa hal ini akan merepotkan, karena tidak disangka hantu tua ini yang bau menyan juga datang. Meskipun kehilangan satu lengannya akan mempengaruhi kekuatan hantu tua tersebut, namun keberadaannya juga akan merepotkan. Menanggapi hal itu dokter peri kecil pun tertawa sedikit sebelum akhirnya berbicara. Dirinya meminta semuanya untuk tidak perlu khawatir,
karena jika dirinya dapat melukai hantu tua ini dengan serius sekali maka dirinya secara alami akan dapat melakukannya untuk kedua kalinya, apalagi situasi di sini benar-benar rumit, dan ketika Hall of Soul bertarung dengan para ahli lain dalam beberapa saat, maka para ahli dari Hall of Soul sudah pasti akan menderita beberapa kerugian dan cedera. Hantu tua itu bahkan mungkin terjerat sampai dirinya tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Sementara itu di sisi lain King Lin dengan lembut bertanya kepada Zian, apakah mereka memiliki dendam dengan orang-orang tersebut? Zian pun mengangguk sebelum akhirnya berkata, dia adalah musuh besar mereka, mereka juga akan menjadi musuh King Lin di masa depan, jadi jangan menahan diri saat bertarung nanti dan setiap orang yang King Lin bunuh itu bisa menebus kesalahannya sebelumnya. Zian pun segera menepuk bahu King Lin. Tentu dirinya menganggap dirinya bergabung dengan grup lebih awal daripada ke King Lin, oleh karena itu kata-katanya Zian tampak seperti orang yang lebih tua, dan hal ini menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar tersenyum. Lalu King Lin juga sedikit canggung namun dirinya hanya bisa mengangguk dan dengan serius mulai berbicara. Dirinya berkata agar mereka bisa yakin kepada King Lin, karena mereka adalah musuh dari Tuan Muda Xiao Yan maka dirinya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Yan pun tanpa daya melirik kelakuan dari dua gadis ini. Lalu setelah itu tatapan Xiao Yan pun menyapu bagian dalam aula besar sebelum akhirnya berhenti pada boneka patung batu di sekitarnya. Kemudian dirinya dengan lembut berkata agar mereka jangan terburu-buru melakukan apapun ketika segelnya dilepas, karena mereka akan menjadi permasalahan. Dan jika kelompok Xiao Yan bertindak terlebih dahulu maka mereka semua mengerti bahwa siapapun yang mendapatkan harta karun itu akan segera menjadi musuh semua orang. Saat ini telah ada banyak ahli di dalam aula besar dan jika semua orang melepaskan telapak tangan maka kemungkinan besar bahkan hantu tua Zai Xing akan segera memuntahkan darah dan dikalahkan. Setelah itu mata Xiao Yan beralih ke sekitar gugusan cahaya yang menjadi semakin lemah. Dan tidak lama ekspresi Xiao Yan pun berubah menjadi muram saat dirinya tiba-tiba berbicara. Xiao Yan berkata bahwa segel tersebut akan menghilang. Setelah suaranya terdengar 10 kelompok cahaya tersebut pun benar-benar bergetar hebat. Dan dengan segera cahaya intens yang menyilaukan meletus. Dan di bawah cahaya yang intens ini ada gulungan di dalamnya yang berubah menjadi banyak sinar cahaya yang keluar dari dalam kelompok cahaya. Saat ini seluruh aula langsung mendidih ketika gulungan ini keluar, dan pada saat yang bersamaan boneka patung batu di sekitar meja juga tiba-tiba membuka mata mereka, lalu niat membunuh yang kaya menyebar pada saat ini yang terpancar dari tubuh mereka, dan tidak lama gugus cahaya pun menghilang dan 10 sinar cahaya berwarna berbeda muncul dari dalam, lalu terlihat sebuah gulungan dengan aura kuno menyebar dari dalam gulungan ini. Dan hal ini menyebabkan mata cukup banyak ahli menjadi merah berdarah pada saat ini. Lalu setelah cahaya melonjak teriakan tajam pun tiba-tiba bergema di tempat tersebut. Dan dengan segera gelombang demi gelombang doki padat yang kuat meletus di dalam aula besar. Lalu ada banyak sosok seperti belalang saat mereka berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju gulungan cahaya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Dihadapkan pada serangan yang banyak seperti ini 10 sinar cahaya pun tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri, karena mereka benar-benar bisa berputar sendiri saat mereka terbang dan menghindari tangan besar yang bergegas mendekat. Sebuah kekacauan pun segera terjadi dengan ekspresi Xiao Yan yang sangat muram saat dirinya melihat situasi yang berada di luar kendali ini. Xiao Yan pun segera berteriak agar kelompoknya jangan menyerang terlebih dahulu. Tang Zhen yang berada di sampingnya pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya bertanya kepada Xiao Yan, apakah dirinya pada saat ini dapat melihat gulungan mana yang merupakan keterampilan Dou kelas Tian. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, 10 golongan ini semuanya adalah item yang luar biasa. Dan mereka bahkan dapat dikatakan sebagai keterampilan Dou atau metode Qi kelas tinggi yang pernah Xiao Yan lihat selama bertahun-tahun, dan seseorang jelas telah melakukan sesuatu pada gulungan ini, jadi tidak mungkin mudah bisa menangkap mereka dengan satu tangan. Jadi tempat ini memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Dou Sheng.
karena keterampilan Dou dan metode Qi yang begitu kuat adalah hal-hal yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa faksi kuat. Tang Zhen pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata, mereka akan bertindak secara individu nanti dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan gulungan. Karena mereka telah datang ke peninggalan kuno ini, maka secara alami tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Tidak lama sebuah jeritan sengsara yang tajam tiba-tiba terdengar dari dalam aula besar. Mata semua orang pun buru-buru melihat ke atas dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Saat ini mereka bisa melihat bahwa boneka patung batu di sekitar kursi batu itu sebenarnya telah benar-benar terbangun pada saat ini. Lalu gelombang demi gelombang aura membunuh yang luar biasa padat segera menyebar, dan boneka ini mulai membunuh orang-orang di sekitar mereka. Lalu begitu mereka terbangun, semua boneka ini memiliki kekuatan di tingkat Douzun, dan aura yang terbentuk ketika mereka menyerang bersama-sama sangatlah mengejutkan, karena dalam sekejap area dalam jarak 100 meter di kursi batu diwarnai oleh darah merah segar. Sebuah aroma berdarah yang kaya menyebar dan menyebabkan hati seseorang menjadi sangat terkejut. Xiao Yan pun mengerutkan keningnya setelah dirinya melihat situasi ini, karena semua boneka ini memiliki kekuatan di tingkat Douzun, dan saat ini mereka semua telah terlibat dalam pembantaian. Xiao Yan pun segera bergumam bahwa ini bukan boneka biasa, karena masih ada beberapa kekuatan hidup yang tersisa di mata mereka. Lalu mata Xiao Yan tiba-tiba menyapu ke arah mata boneka, dan tempat itu tidak memiliki lubang kosong seperti boneka lainnya. Justru sebaliknya ada semacam keinginan membunuh yang sangat liar sedang membara di sana. Menanggapi hal itu, Tian Huo pun segera berkata bahwa ini adalah boneka manusia purba, dan dirinya menggunakan metode khusus untuk mengekstrak jiwa seseorang ahli di dalam tubuhnya dan menyegelnya di dalam tubuh boneka. Sehingga dengan cara ini boneka yang dibuat tidak hanya akan memiliki kesadaran tetapi bahkan dapat menggunakan keterampilan Dou, dan mereka jauh lebih merepotkan untuk dihadapi jika dibandingkan dengan boneka biasa. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas setelah mendengar hal ini, lalu Xiao Yan pun melirik aula besar yang kacau sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya akan bertindak pertama dalam beberapa saat dan melihat apakah dirinya bisa mengambil gulungan. Lalu mereka semua tidak harus bertindak dan mereka tidak boleh serakah, karena jika tidak maka mereka hanya akan mengundang api dan membakar mereka sendiri. Semua orang pun mengangguk ketika mendengar teriakan dari Xiao Yan ini. Lalu tidak lama setelah mereka mengangguk, tiba-tiba sosok abu-abu bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat dari dalam kabut darah. Lalu sebuah tombak panjang yang meneteskan darah segar menusuk secara eksplosif ke arah kelompok Xiao Yan. Tentu ekspresi dokter kecil sedikit berubah saat dirinya melihat sosok abu-abu yang bergegas mendekat. Lalu dirinya berteriak agar Xiao Yan berhati-hati karena itu adalah boneka manusia. Kemudian tubuhnya segera melintas dan dirinya muncul di depan Xiao Yan. Lalu setelah itu dirinya pun langsung bergegas ke depan dan memblokir boneka tersebut. Sebuah doki yang besar dan perkasa keluar dari tubuhnya dengan garis yang indah ke segala arah. Dan selama dokter peri kecil memblokir boneka manusia ini, Xiao Yan pun telah mengambil kesempatan untuk dengan cepat mempelajari boneka tersebut. Dan sekarang Xiao Yan berada dalam jarak yang cukup dekat dan dirinya akhirnya dapat melihat bahwa permukaan boneka-boneka ini tampak tertutup oleh lapisan kain misterius berwarna putih keabu-abuan. Dan kain ini berkedip dengan kilau yang luar biasa. Selain lembut, dirinya juga memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat. Bahkan serangan kekuatan penuh oleh seorang elit Douzong tidak akan mampu merobek kain misterius semacam ini. Lalu tidak lama setelah itu kekuatan spiritual Xiao Yan pun dengan cepat melonjak keluar di antara alisnya, dan setelah itu dirinya memasuki tubuh boneka dengan kecepatan seperti kilat. Namun kali ini Xiao Yan benar-benar tidak beruntung, karena Xiao Yan bisa merasakan segel yang sangat kuat di tempat segel ditanam. Dan segel semacam ini pasti secara pribadi ditinggalkan oleh seorang elit Douzeng itu sendiri. Oleh karena itu segel ini dapat memungkinkan boneka manusia ini untuk tetap melaksanakan perintah yang telah diberikan dengan cermat. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan mereka.
karena segelnya benar-benar terlalu kuat dan dirinya yang sekarang tidak dapat menghapusnya. Xiao Yan pun segera menarik kekuatan spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Tentu dirinya benar-benar merasa sedikit menyesal, dan jika dirinya mampu menaklukkan boneka manusia ini maka tidak akan ada lagi orang di dalam aula besar yang memiliki kualifikasi untuk melawannya. Tian Huo dan yang lainnya sedikit kecewa, tetapi mereka sampai pada pemahaman setelah memikirkannya. Tentu boneka manusia ini adalah pertahanan terakhir dari elit Doseng, dan akan terlalu tidak masuk akal jika mereka begitu mudah dikendalikan. Xiao Yan pun melirik ke arah dokter peri kecil sebelum akhirnya berkata, mereka juga harus bersiap untuk bertindak, dan Xiao Yan akan bertanggung jawab untuk merebut gulungan tersebut dan mereka semua harus membantunya memblokir para ahli lainnya. Tian Huo dan yang lainnya pun mengangguk setelah mendengar hal ini, lalu Doqi di dalam tubuh mereka diedarkan dengan cepat. Meskipun begitu mereka sadar bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk berhasil mendapatkan gulungan dalam situasi kacau ini, dan setelah itu mata Xiao Yan pun menyapu udara sebelum berhenti pada sinar cahaya merah. Jadi sinar cahaya ini sudah memiliki cukup banyak jejak darah di atasnya, dan berdasarkan tebakan Xiao Yan maka kemungkinan sudah ada lebih dari 10 ahli yang telah meninggal karenanya. Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya bahwa itu akan menjadi targetnya, dan gulungan ini benar-benar merah cerah lalu ada aura liar dan kekerasan menyebar darinya, sehingga kemungkinan itu terkait dengan afinitas api dan paling cocok untuk Xiao Yan. Selain itu dibandingkan dengan gulungan lainnya ada lebih sedikit ahli yang mengerubungi tempat tersebut, oleh karena itu tingkat kesulitan dalam merebutnya juga akan berkurang. Mata Xiao Yan pun bergeser seiring dengan kilatan cahaya merah terang, lalu sesaat kemudian sinar cahaya ini akhirnya muncul di area sekitar kelompok Xiao Yan setelah diblokir oleh banyak ahli. Sebuah teriakan tajam tiba-tiba terpancar dari mulut Xiao Yan ketika sinar cahaya tersebut memasuki area di sekitar kelompoknya, lalu Babang Xiao Yan pun langsung meminta mereka untuk segera bertindak melindungi diri. Saat ini kita kembali dilanjutkan dengan sebuah kerusuhan yang terjadi di reruntuhan kuno dan kelompok Xiao Yan pun bersiap untuk bertindak, dan sesaat setelah perintah dari Xiao Yan terdengar nyala api ungu coklat segera menyembur keluar dari tubuhnya, lalu kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti naga api besar yang dengan paksa menyerbu ke arah kerumunan yang mencegat gulungan merah terang dengan cara yang paling brutal. Setelah itu intervensi tiba-tiba dari Xiao Yan juga menarik perhatian banyak orang, lalu dengan segera ekspresi cukup banyak orang pun berubah sedikit dan aura dingin berkedip di mata mereka. Kemudian mereka segera melambaikan lengan baju dan pilar Doqi yang ganas dengan kejam bergegas menuju Xiao Yan sambil ditemani oleh suara angin yang deras. Mengingat kekuatan orang-orang ini mereka biasanya tidak akan berani menyerang Xiao Yan. Namun pada saat ini semua orang telah menjadi gila di bawah daya pikat keterampilan Do kelas Tian, sehingga tidak ada yang peduli tentang status atau kekuatan orang lain, oleh karena itu mereka tidak ragu-ragu saat menyerang. Sementara itu di sisi Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya saat dirinya melihat belasan pilar Doqi yang bergegas ke arahnya, lalu dirinya menjentikkan jarinya dan 5 pilar api ungu coklat buru-buru melesat keluar dari permukaan tubuhnya. Lalu setelah itu api pun bertabrakan dengan beberapa pilar dan menghancurkan semuanya dengan sangat mudah, sedangkan pilar api yang tersisa meledak dengan keras di tubuh mereka di tengah mata terkejut dari beberapa orang yang telah menyerang. Sebuah suhu yang menakutkan pun menyebabkan mereka berubah menjadi beberapa bola api, bahkan tindakan Xiao Yan juga menyebabkan satu-satunya elit Dozun yang hadir di lingkaran ini memiliki ekspresi buram, karena dirinya telah mengejar gulungan merah terang ini sejak awal, lalu menjadi yang terkuat di grup ini maka kemungkinan dirinya berhasil mendapatkannya benar-benar cukup tinggi. Namun saat ini intervensi tiba-tiba dari Xiao Yan juga telah membangkitkan keinginan membunuh yang kuat di dalam hatinya, lalu matanya segera berkedip dan dirinya mengepalkan lengannya dan seketika sebuah kapak besar muncul di dalamnya. Sebuah teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari ahli tersebut yang kekuatannya juga setara dengan Dozun bintang 1, lalu dengan segera Doqi kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah.
bahkan otot-otot di tubuhnya juga bergoyang aneh pada saat ini dan kekuatan mengerikan berkumpul dengan kecepatan seperti kilat, lalu tubuhnya segera melintas dan dirinya muncul di atas tangan Xiao Yan dengan kapak besar di tangannya membawa kekuatan menakutkan yang bisa menembus langit dan bumi, sebuah energi menakutkan yang tiba-tiba menutupi radius 100 meter di sekitar Xiao Yan secara alami menarik perhatiannya. Lalu senyum dingin pun muncul di wajah Xiao Yan dan dirinya segera mengepalkan tinjunya dan pedang berat pun segera muncul. Setelah itu api ungu coklat mengalir keluar dalam kecepatan seperti kilat dan berubah menjadi naga api yang berkelok-kelok di tubuh pedang besar. Setelah itu pedang pun segera dihempaskan dan bertabrakan dengan kapak besar milik ahli tersebut. Saat ini kita kembali dilanjutkan dengan sebuah kerusuhan yang terjadi di reruntuhan kuno dan kelompok Xiao Yan pun bersiap untuk bertindak, dan sesaat setelah perintah dari Xiao Yan terdengar nyala api ungu coklat segera menyembur keluar dari tubuhnya, lalu kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti naga api besar yang dengan paksa menyerbu ke arah kerumunan yang mencegat gulungan merah terang dengan cara yang paling brutal. Setelah itu intervensi tiba-tiba dari Xiao Yan juga menarik perhatian banyak orang, lalu dengan segera ekspresi cukup banyak orang pun berubah sedikit dan aura dingin berkedip di mata mereka, kemudian mereka segera melambaikan lengan baju dan pilar doki yang ganas dengan kejam bergegas menuju Xiao Yan sambil ditemani oleh suara angin yang deras. Mengingat kekuatan orang-orang ini mereka biasanya tidak akan berani menyerang Xiao Yan. Namun pada saat ini semua orang telah menjadi gila di bawah daya pikat keterampilan Dou kelas Tian, sehingga tidak ada yang peduli tentang status atau kekuatan orang lain, oleh karena itu mereka tidak ragu-ragu saat menyerang. Sementara itu di sisi Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya saat dirinya melihat belasan pilar doki yang bergegas ke arahnya, lalu dirinya menjentikkan jarinya dan 5 pilar api ungu coklat buru-buru melesat keluar dari permukaan tubuhnya. Lalu setelah itu api pun bertabrakan dengan beberapa pilar dan menghancurkan semuanya dengan sangat mudah, sedangkan pilar api yang tersisa meledak dengan keras di tubuh mereka di tengah mata terkejut dari beberapa orang yang telah menyerang. Sebuah suhu yang menakutkan pun menyebabkan mereka berubah menjadi beberapa bola api, bahkan tindakan Xiao Yan juga menyebabkan satu-satunya elit Douzun yang hadir di lingkaran ini memiliki ekspresi buram, karena dirinya telah mengejar gulungan merah terang ini sejak awal, lalu menjadi yang terkuat di grup ini maka kemungkinan dirinya berhasil mendapatkannya benar-benar cukup tinggi. Namun saat ini intervensi tiba-tiba dari Xiao Yan juga telah membangkitkan keinginan membunuh yang kuat di dalam hatinya, lalu matanya segera berkedip dan dirinya mengepalkan lengannya dan seketika sebuah kapak besar muncul di dalamnya. Sebuah teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari ahli tersebut yang kekuatannya juga setara dengan Douzun bintang 1, lalu dengan segera doki kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, bahkan otot-otot di tubuhnya juga bergoyang aneh pada saat ini dan kekuatan mengerikan berkumpul dengan kecepatan seperti kilat. Lalu tubuhnya segera melintas dan dirinya muncul di atas tangan Xiao Yan dengan kapak besar di tangannya membawa kekuatan menakutkan yang bisa menembus langit dan bumi, sebuah energi menakutkan yang tiba-tiba menutupi radius 100 meter di sekitar Xiao Yan secara alami menarik perhatiannya, lalu senyum dingin pun muncul di wajah Xiao Yan dan dirinya segera mengepalkan tinjunya dan pedang berat pun segera muncul. Setelah itu api ungu coklat mengalir keluar dalam kecepatan seperti kilat dan berubah menjadi naga api yang berkelok-kelok di tubuh pedang besar. Setelah itu pedang pun segera dihempaskan dan bertabrakan dengan kapak besar milik ahli tersebut. Wajah Xiao Yan menjadi dingin saat dirinya melihat hal tersebut, kemudian tangannya melengkung menjadi cakar dan dengan keras meraih gulungan merah cerah yang telah melesat keluar. Sebuah kekuatan hisap pun segera melonjak keluar hingga akhirnya dirinya berhasil mendapatkan gulungan tersebut. Saat ini tangan Xiao Yan sekali lagi terkepal dan setengah dari gulungan merah cerah akhirnya mendarat di tangannya. Namun baru saja dirinya menggunakan beberapa kekuatan justru ekspresinya tiba-tiba berubah. Ternyata hal ini karena adanya tangan besar yang kisut meraih dengan kuat dari sisi gulungan sebelah lainnya. Sebuah tawa dan sebuah perkataan pun segera terdengar dengan berkata,
Bukankah Xiao Yan terlalu naif dan berpikir untuk menikmati harta karun itu sendirian? Xiao Yan pun mengangkat matanya dengan cepat ketika dirinya mendengar tawa dingin yang agak familiar ini. Lalu dirinya menemukan bahwa orang yang ikut campur sebenarnya adalah kepala sekte Xuan yang mendalam, yakni Chen Tianan si Duta Intisari. Saat ini Chen Tianan mengungkapkan senyum gelap dan dingin ketika dirinya melihat Xiao Yan menoleh. Lalu tangannya dengan cepat mengencang dan dirinya dengan keras melemparkan pukulan ke kelapa Xiao Yan tanpa tindakan mewah. Melihat sikapnya, jelas dirinya berencana untuk menghancurkan kelapa Xiao Yan dengan satu pukulan. Dan kilatan dingin pun melintas di mata Xiao Yan saat dirinya melihat taktik kejam dari Chen Tianan ini. Setelah itu cahaya keemasan segera muncul di depannya dan seketika sosok emas pun muncul dan bertabrakan dengan pukulan dari Chen Tianan. Ekspresi Chen Tianan pun sedikit berubah saat dirinya melihat Sky Demon Puppet berwarna emas gelap yang muncul di depannya. Lalu dirinya pun buru-buru menarik pukulannya, namun Sky Demon Puppet yang mengikuti di belakang juga dengan keras melempar tinju logamnya yang menakutkan ke arah kepalanya, sehingga saat ini Chen Tianan pun memiliki perubahan ekspresi dan dengan seketika dirinya merasakan kekuatan menakutkan di kepalaan Sky Demon Puppet, sehingga dirinya hanya bisa mengeluarkan kutukan yang marah dan segera dirinya dengan enggan melepaskan gulungan yang dirinya pegang erat-erat. Setelah itu tubuhnya segera ditarik ke belakang secara eksplosif dan menghindari pukulan dari Sky Demon Puppet, sedangkan Xiao Yan segera meraih gulungan tersebut dengan keras setelah Chen Tianan melepaskannya. Kemudian api ungu coklat meloncat keluar dari telapak tangan Xiao Yan dan dengan kuat menekan gulungan yang sedang berjuang tersebut, lalu sesaat kemudian resistensi dari gulungan merah terang itu akhirnya melemah secara bertahap. Xiao Yan pun menghela nafas lega saat gejala gulungan itu benar-benar menghilang, dan gulungan pun dengan cepat disimpan ke dalam cincin penyimpanannya di depan mata merah yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu pada saat yang sama aura luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Sebuah api ungu coklat berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan dan ini menyebabkan mata merah darah para ahli di sekitarnya secara bertahap menjadi tenang. Setelah itu Xiao Yan pun melirik ke arah Tian Huo dari kejauhan, dan akhirnya mereka yang sebelumnya mengincar Xiao Yan pun hanya bisa membalikkan tubuhnya dan dengan enggan pergi. Mereka pun mulai memaksimalkan waktu yang tersisa dan merebut gulungan lain. Ekspresi Xiao Yan sedikit rileks ketika melihat serigala-serigala yang rakus ini seperti orang-orang yang menarik diri setelah dihalangi. Dirinya mungkin tidak takut dengan kekuatan individu dari orang-orang ini. Namun jika 100 lebih dari mereka menyerang bersama, bahkan Xiao Yan akan merasa agak kerepotan. Tidak lama setelah itu ekspresi Xiao Yan pun tiba-tiba menjadi sangat dingin setelah menyimpan gulungan tersebut. Mata Xiao Yan pun beralih ke arah Chen Tianan dan sebelum akhirnya berkata, karena bajingan tua ini telah menyerang maka dirinya tidak perlu kembali. Xiao Yan melihat Chen Tianan yang tampak agak menyedihkan di bawah serangan dari Sky Demon Puppet, lalu niat membunuh pun seketika melonjak dari mata Xiao Yan, karena dahulu Chen Tianan pernah memimpin kelompok besar orang ke Pil Tower untuk menangkapnya, namun saat itu Xiao Yan hanyalah Dozong bintang 9 sehingga cukup sulit baginya untuk membunuh orang tua ini, sehingga pada saat ini Xiao Yan tidak dapat bertindak pada saat itu. Namun sekarang setelah mereka bertemu lagi, Xiao Yan belum bertindak ketika orang tua ini menyerang terlebih dahulu. Selain itu melihat sikap kejam yang terakhir jelas bahwa dirinya benar-benar ingin mengambil nyawa Xiao Yan. Xiao Yan pun secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan pada musuh semacam ini yang memiliki keinginan untuk membunuhnya. Saat ini Xiao Yan memandang Chen Tianan dan menyadari bahwa kekuatan Chen Tianan ada di sekitaran bintang 2 Dozun. Di sisi lain dengan kekuatan bertarung Sky Demon Puppet itu tidak akan merugikan, bahkan ketika menghadapi seorang ahli puncak kelas bintang 3 Dozun. Oleh karena itu Sky Demon Puppet secara alami dapat dengan kuat menekan Chen Tianan dalam pertarungan mereka. Dan setelah jatuh kerugian setelah bertarung dengan Sky Demon Puppet, maka Chen Tianan sudah memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya. Alasan dirinya berani merebut gulungan itu dari Xiao Yan adalah karena Xiao Yan sedang menghadapi musuh dari segala arah.
dan pada saat ini Chen Tianan secara alami ingin menambahkan penghinaan dan cedera kepada Xiao Yan, namun dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda dari yang dirinya lihat di Pil Tower pada saat itu. Dirinya pun segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sky Demon Puppet yang telah bergegas sekali lagi, lalu tubuhnya pun buru-buru mundur berniat untuk pergi ke medan pertempuran yang kacau. Namun baru saja Chen Tianan melangkah mundur, tiba-tiba suara sedingin es pun terdengar dari belakangnya, dan pada saat yang sama angin panas yang sangat menakutkan juga tiba bersamaan dengan Xiao Yan yang bertanya, "Hayo, mau kemanakah Chen Tianan?" Sebuah serangan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Chen Tianan seketika berubah, sehingga dirinya dengan cepat berbalik secara naluri saat telapak tangannya yang tertutup Douqi buru-buru terlempar ke depan. Chen Tianan yang buru-buru bertukar pukulan dengan lawannya segera merasakan penindasan di hatinya, bahkan tubuhnya diguncang paksa sampai mundur beberapa puluh meter. Setelah itu dirinya buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat sosok kurus berdiri di tempat dirinya jatuh sebelumnya yang ternyata adalah Babang Tamfan Xiao Yan. Ekspresi dingin pun melintas di mata Chen Tianan dan ketika dirinya baru saja akan mengambil inisiatif untuk menyerang, tiba-tiba angin kencang pun ditransmisikan dari belakangnya lagi, dan hal ini menyebabkan ekspresinya berubah dan dirinya buru-buru berbalik dan menemui sosok tersebut. Sebuah kedua telapak tangan menari dan Douqi yang kuat membentuk jari energi yang tidak tertembus di depannya. Lalu ledakan pun segera terjadi dengan Sky Demon Puppet yang melambaikan tangannya, dan setiap kali diayunkan itu akan menghasilkan suara angin tajam yang menusuk telinga, bahkan membuat ruang pun runtuh dan banyak dari retakan hitam gelap segera muncul. Chen Tianan pun kepayahan menghadapi serangan sangit dari Sky Demon Puppet ini, sehingga tubuhnya terus bergerak mundur karena Sky Demon Puppet yang pada dasarnya telah menekannya sampai dirinya hanya memiliki kemampuan untuk bertahan, dan tidak lama angin di telapak tangannya tiba-tiba menguat saat dirinya dengan paksa menyingkirkan serangan dari Sky Demon Puppet, lalu jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya terbang mundur. Namun ketika hati Chen Tianan baru saja menghela nafas lega, tiba-tiba saja perasaan berbahaya menyebar dari dalam hatinya lagi, sehingga perasaan merinding di sekujur tubuhnya berdiri lagi. Pada saat ini, sebuah suara dingin yang membawa angin dingin dengan tenang bergema di samping telinga Chen Tianan ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik segel penguburan langit. Ekspresi Chen Tianan pun langsung menjadi pucat ketika dirinya merasakan aktivitas di belakangnya, karena kecepatan Xiao Yan benar-benar begitu cepat sehingga melebihi harapan Chen Tianan. Lalu sebuah Douqi pun buru-buru melonjak di dalam tubuh Chen Tianan saat dirinya bereaksi terhadap situasi ini. Namun sebelum dirinya bisa benar-benar membentuk pertahanan di belakangnya, justru terlebih dahulu ada sebuah sidik jari berwarna ungu kecoklatan dengan lembut mendarat di punggungnya, dan sebuah kekuatan menonjol keluar seperti air banjir. Ledakan pun segera terjadi yang menimbulkan kemerahan yang halus segera muncul di wajah putih pucat Chen Tianan. Lalu seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan dan tubuhnya juga terhuyung-huyung mundur menabrak beberapa ahli pada saat ini. Saat ini kekuatan Xiao Yan juga telah mengguncang orang-orang yang tidak beruntung sampai mereka memuntahkan beberapa suap darah. Sementara itu tubuh Chen Tianan benar-benar berubah menjadi busur yang terbang menjauh. Lalu wajahnya berlumuran darah saat dirinya berbalik dengan susah payah, sedangkan matanya benar-benar ganas saat dirinya melihat ke arah Xiao Yan yang semakin menjauh, dan tidak lama tubuhnya mendarat dengan keras di tanah dan bergesekan lalu membentuk selokan yang dalam. Kemudian setelah itu dirinya menabrak keras pilar di aula besar dan segera memuntahkan seteguk darah kembali. Setelah berjuang dan gemetar untuk berdiri lagi, mata Chen Tianan pun menembus kerumunan dan menatap Xiao Yan yang tampak acuh tak acuh di kejauhan sebelum akhirnya dirinya berbalik dan pergi. Namun ketika Chen Tianan baru saja berbalik, tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku, karena saat ini ada tinju emas gelap yang menembus dadanya dan darah segar menempel pada lengan emas gelap dan terus menetes ke bawah. Mata Chen Tianan pun menatap tajam ke cocok tersebut dan barulah pada saat itu dirinya menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki niat membunuh terhadapnya. Oleh karena itu Xiao Yan tidak akan memberinya kesempatan untuk membalaskan dendam di masa depan.
Saat ini darah terus merembes keluar dari dalam mulutnya Chen Tianan, sehingga kekuatan hidupnya juga dengan cepat menghilang dari dalam tubuhnya, lalu dengan segera tubuhnya yang kaku runtuh perlahan hingga akhirnya dirinya terjatuh ke tanah. Saat ini kepala Sekte Xuan yang mendalam yang bernama Chen Tianan yang telah mencapai kekuatan bintang 2 Dozun telah jatuh dalam serangan gabungan Xiao Yan dengan Sky Demon Puppet miliknya. Lalu Xiao Yan pun menyimpan Sky Demon Puppet ke dalam cincin penyimpanannya lagi. Setelah membunuh Chen Tianan dengan kecepatan seperti kilat, saat ini Tian Huo, dokter peri kecil dan yang lainnya juga melintas hingga akhirnya beberapa dari mereka sekali lagi berkumpul dan dengan hati-hati menyaksikan kekacauan di dalam aula besar. Tian Huo pun segera berkata dengan lembut, suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion masing-masing telah memperoleh gulungan, lalu lembah sungai es dan Burning Flame Valley juga telah memperoleh sesuatu. Selain itu 2 gulungan lainnya telah jatuh ke tangan 2 ahli yang cukup kuat. Xiao Yan pun terkejut setelah mendengar hal ini, lalu setelah itu Xiao Yan pun mengangguk karena menyadari faksi-faksi ini telah datang dengan persiapan. Selain itu ada juga beberapa ahli yang benar-benar kuat di antara mereka yang datang sendirian, oleh karena itu tidak terlalu mengejutkan bagi mereka untuk mendapatkan gulungan tersebut. Tidak lama dokter peri kecil pun segera bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Karena saat ini hanya ada 3 gulungan yang tersisa yang diambil oleh orang-orang, lalu sejumlah orang tidak diketahui juga telah mati karena 3 gulungan tersebut dan apakah mereka perlu mengambil yang lain? Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, jika mereka merebut lebih banyak maka itu akan membuat mereka semua yang belum mendapatkan harta karun kehilangan akal sehat mereka. Selain itu perasaan yang diberikan 10 gulungan ini kepada Xiao Yan tidak tampak seperti teknik Do kelas Tian. Dokter peri kecil pun segera terkejut sebelum akhirnya bertanya, apa yang dimaksud oleh Xiao Yan? Apakah 10 gulungan yang tersisa ini adalah palsu? Xiao Yan pun menyipitkan matanya sebelum akhirnya berkata, gulungan ini memang teknik Do atau metode Qi yang cukup kuat, namun mereka mungkin bukan teknik Do kelas Tian. Dan pada saat ini sepertinya mereka mungkin semuanya sedang tertipu. Dokter peri kecil dan yang lainnya pun mengerutkan kening mereka dengan erat ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Lalu mereka memutar mata dan tiba-tiba berkata, orang-orang dari aula jiwa itu apa yang mereka rencanakan? Xiao Yan terkejut dan matanya mengikuti pandangan dokter peri kecil hanya untuk melihat hantu tua Zai Xing dan beberapa ahli dari Hall of Soul yang sedang mengadopsi formasi melingkar saat mereka perlahan berjalan menuju kerangka Do Seng. Kemudian Tian Huo pun segera berkata bahwa sepertinya target mereka adalah kerangka Do Seng. Menanggapi hal itu Zian pun segera bertanya, apakah mereka harus ikut campur tangan untuk menghentikan orang-orang ini? Mata Xiao Yan menatap tajam pada kerangka yang duduk di kursi batu, lalu matanya tiba-tiba menyusut sesaat kemudian ketika dirinya menyadari dan melihat bahwa jari kerangka itu sedikit gemetar, sehingga sebuah kejutan pun tiba-tiba menyebar di hati Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya bertanya, apakah kerangka Do Seng ini hidup? Perubahan drastis yang tiba-tiba pada ekspresi Xiao Yan juga menarik perhatian kelompok dokter peri kecil. Lalu Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan dirinya memandang hantu tua Zai Xing dan yang lainnya yang semakin dekat dengan kursi batu. Lalu perasaan buruk tiba-tiba muncul di dalam hatinya hingga sesaat kemudian dirinya tiba-tiba meraih Zian dan King Lin di sampingnya dan berteriak, sebaiknya semuanya mundur dengan cepat. Tindakan Xiao Yan yang tidak biasa ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya bingung. Namun semua orang mempercayai kata-kata dari Xiao Yan, oleh karena itu mereka mungkin tidak yakin alasan dari tindakan ini, akan tetapi mereka masih segera berbalik dan buru-buru mengikuti Xiao Yan. Sementara itu di sisi kelompok hantu tua Zai Xing juga melangkah ke radius 10 meter dari kursi batu, lalu kedua matanya sangat panas saat dirinya melihat kerangka yang duduk di sana. Karena kerangka seorang elit Do Seng tentunya memiliki daya pikat yang bahkan tidak bisa mereka tolak. Seorang elit Do Seng mungkin bisa disebut sebagai ahli top di benua ini, akan tetapi masih ada terlalu banyak celah untuk mencapai puncak yang sebenarnya. Do Zun dan Do Seng pada dasarnya adalah lompatan besar,
dan kesenjangan antara keduanya pada dasarnya tidak mungkin dibuat-buat oleh apapun, dan tidak lama kakinya pun maju 2 langkah lagi dan tangannya yang besar langsung meraih ke arah kerangka tersebut. Dan ketika tangan hantu tua Zai Xing hendak menyentuh kerangka tersebut, justru ada sedikit goyangan yang tiba-tiba muncul di ruang itu, lalu dengan segera mereka tampaknya telah berubah menjadi duri spasial yang sangat tajam yang tidak terhitung jumlahnya dan dengan kejam menusuk ke tangan hantu tua Zai Xing, sehingga sedikit rasa sakit yang dipancarkan dari tangannya menyebabkan hantu tua Zai Xing seketika terkejut. Lalu dirinya buru-buru menarik tangannya hanya untuk menemukan bahwa cukup banyak darah segar telah mengalir keluar dari tangannya. Saat ini ada beberapa tetesan darah mereka yang dengan lembut menetes ke kerangka yang sedang duduk, sehingga sebuah emosi gelisah diam-diam menyebar di hati hantu tua Zai Xing saat dirinya melihat darah segar yang mendarat di kerangka putih giok. Dan pada saat ini darah muncul seperti air yang telah menyentuh kapas ketika mereka berguling ke tulang. Dan akhirnya darah pun diam-diam meresap ke dalam tulang dan membuat mata hantu tua Zai Xing tiba-tiba menyusut. Lalu pada saat ini dirinya tiba-tiba merasakan bahwa beberapa kehidupan sebenarnya sekali lagi melonjak ke dalam kerangka ini yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Hantu tua Zai Xing akhirnya bereaksi terhadap situasi tersebut saat dirinya merasakan kekuatan hidup yang ada. Sebuah raungan cemas dipancarkan dari dalam mulutnya dan memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Reaksi hantu tua Zai Xing mungkin cepat akan tetapi beberapa ahli lainnya dari Hall of Soul sedikit lebih lambat. Oleh karena itu mereka hanya mulai menggunakan kelincahan mereka dan mundur setelah tertegun sejenak. Namun sudah terlambat pada saat ini ketika mereka baru saja mundur. Karena kerangka putih giok yang duduk di kursi batu sudah bergetar lembut, dan setelah itu 2 kelompok warna merah darah samar-samar melintas dan muncul dalam tengkorak yang kosong. Lalu kerangka doseng ini perlahan mengangkat kepalanya ketika cahaya darah muncul. Sebuah raungan yang menggetarkan bumi tiba-tiba terpancar dari mulutnya pada saat ini dengan cara seperti guntur. Lalu raungan menakutkan pun telah berubah menjadi zat seperti gelombang sonik dalam sekejap, sehingga ledakan pun segera terjadi dan yang pertama terlibat oleh badai sonik secara alami adalah beberapa ahli dari Hall of Soul yang sedikit lambat untuk bereaksi. Saat ini gelombang sonik menyusul mereka dalam sekejap dan segera tubuh mereka tampak seperti karung pasir yang terkena peluru meriam. Kemudian mereka segera meledak dan berubah menjadi kabut darah yang menyebar dengan cepat. Dan cukup banyak ahli di dalam aula besar saat ini yang masih mengejar 3 gulungan yang tersisa. Namun gelombang sonik yang tajam menyebar dengan kecepatan kilat, sehingga menyebabkan banyak sosok di udara yang diam-diam menegang hingga akhirnya mereka pun meledak seperti kabut darah. Lalu dalam sekejap seluruh aula besar telah dipenuhi dengan kabut darah yang kaya. Di sisi lain Tang Zhen yang telah pulih dari perubahan tidak terduga ini tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka yang marah ke arah hantu tua Zai Xing. Lalu dirinya segera bertanya, apa yang dilakukan oleh hantu tua Zai Xing itu? Saat ini semua orang mengalihkan pandangan marah mereka ke arah hantu tua Zai Xing ketika mereka mendengar suara marah dari Tang Zhen. Lalu setelah ditatap dengan marah oleh begitu banyak ahli bahkan hantu tua Zai Xing akhirnya menggerakkan sudut mulutnya. Hantu tua Zai Xing segera, saya tidak menyadari mengapa kerangka yang telah mati selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya akan tiba-tiba meletus. Bahkan beberapa ahli dari Hall of Soul mereka juga mati pada saat itu. Xiao Yan pun tertawa dingin saat mendengar penjelasan hantu tua Zai Xing. Lalu dirinya segera berkata jika bukan karena darah segar hantu tua Zai Xing yang telah mendarat di kerangka tersebut maka bagaimana mungkin itu bisa terbangun? Apakah dirinya mencoba menghindari tanggung jawabnya setelah hal-hal menjadi seperti ini? Ekspresi hantu tua Zai Xing berubah ketika dirinya mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Namun setelah merasakan semakin banyak tatapan marah di sekelilingnya dirinya hanya bisa menangkupkan kedua tangannya dan berkata, masalah ini memang karena kecerobohan dirinya, namun hal yang terpenting saat ini adalah tidak meminta pertanggungjawaban orang lain, karena jika dirinya menebak dengan benar maka kerangka doseng itu seharusnya menjadi pemikiran yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika dirinya masih hidup.
Oleh karena itu tidak akan sulit untuk mengatasinya selama mereka semua bergandengan tangan, maka mereka pasti bisa menekannya. Ekspresi Tang Zhen sedalam air setelah mendengar perkataan dari hantu tua Zai Xing, lalu dirinya pun bergumam bahwa hanya sebuah pikirannya saja sudah sangat menakutkan. Lalu jika gelombang sonik lain datang lebih awal, maka kemungkinan tidak banyak orang di tempat ini yang bisa selamat. Lalu tidak lama setelah itu seseorang di dalam kerumunan segera berkata, karena mereka sudah mendapatkan gulungan maka mereka harus segera pergi. Hal yang terjadi kali ini benar-benar terlalu menakutkan. Hantu tua Zai Xing pun berbicara dengan suara yang dalam, tidak mungkin untuk pergi, karena kerangka ini sudah pasti akan menghabisi semua orang yang memiliki hubungan ke dalam sisa-sisa kuno. Dan jika mereka melarikan diri maka kemungkinan tidak akan ada yang bisa pergi hidup-hidup. Lalu Xiao Yan pun menyipitkan matanya sedikit dan dirinya merasa bahwa hantu tua Zai Xing ini sepertinya sangat ingin menghabisi kerangka doseng ini. Namun mengingat karakter berhati-hati dari hantu tua Zai Xing, dirinya pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini tanpa alasan. Keributan pun segera terjadi di sana sebelum akhirnya sebuah pintu di dalam aula segera terbuka, lalu suara terbukanya pintu ini segera membungkam semua keributan yang ada. Kemudian banyak mata ngeri segera menatap ke tengah aula besar yang diselimuti oleh kabut darah. Suara tulang menyentuh tanah menjadi semakin lebih dekat dan suara itu tidak keras akan tetapi tampaknya menginjak hati semua orang dan menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Bahkan ekspresi Xiao Yan juga berubah menjadi sangat serius sebelum akhirnya dirinya menoleh dan dengan lembut berbicara kepada kelompok dokter peri kecil agar mereka jangan berpisah, karena situasi ini tampaknya telah melampaui kendali mereka dan akan terlalu menakutkan bagi kerangka doseng untuk dihidupkan kembali. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Karena jika hal-hal tidak dilakukan dengan benar maka kali ini kemungkinan semua orang di sini akan berakhir sekarat. Sementara itu kabut darah di dalam aula besar perlahan beriak di bawah tatapan semua orang. Lalu dengan segera kerangka merah darah mengambil langkah lambat keluar dari kabut darah dan muncul di depan tatapan semua orang. Saat ini kerangka pun menghentikan langkahnya 100 meter di depan semua orang. Lalu cahaya darah berkedip di dalam mata kosongnya dan sebuah suara segera terdengar yang berkata, mereka yang telah menerobos ke dalam sisa-sisa kuno ini akan mati. Lalu tubuh kurus kerangka berdiri di dalam aula besar dengan warna yang saat ini berubah menjadi warna merah tua. Dua kelompok cahaya merah redup yang berisi gulungan menari di udara di atas telapak kerangka doseng. Dan beberapa orang beruntung yang tidak dikenal telah memperoleh salah satu gulungan selama kekacauan sebelumnya. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah sedikit ketika suara serak dan tua perlahan terdengar, karena dari kelihatannya mereka tidak akan bisa pergi dengan mulus jika mereka tidak mengalahkan kerangka doseng ini. Lalu hantu tua Zai Xing segera berkata agar semua orang tidak perlu panik, karena bagian dalam kerangka doseng ini hanya memiliki jejak spiritual remanen yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika dirinya masih hidup. Jadi itu bukanlah doseng asli dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkannya. Namun persyaratannya adalah mereka harus bergandengan tangan, karena jika tidak dan mereka ingin mengalahkannya secara individu maka ada kemungkinan mereka semua akan binasa. Kemudian Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, apa yang dikatakan hantu tua Zai Xing memang benar, namun kerangka ini dibangun oleh hantu tua Zai Xing, oleh karena itu jadilah yang pertama untuk menyerang. Tang Zhen juga mengangguk dan setuju sebelum akhirnya mulai berbicara, memang seharusnya seperti itu, karena hantu tua Zai Xing harus mengambil sebagian besar tanggung jawab untuk cara ini. Dan jika dirinya ingin mereka semua bergandengan tangan dalam menghadapinya maka dirinya harus menjadi yang pertama untuk bertarung. Wajah kisut hantu tua Zai Xing tanpa sadar berkedut saat mendengar hal ini, lalu matanya benar-benar ganas dan menatap ke arah Xiao Yan. Tentu saja perkataan lembut Xiao Yan ini benar-benar langsung mendorongnya ke tempat paling berbahaya. Apalagi dari kelihatannya dirinya tidak bisa mundur dan yang bisa dirinya lakukan hanyalah mengeraskan kulitnya dan melangkah maju. Lalu hantu tua Zai Xing pun segera berkata, semuanya benar-benar bersikap masuk akal, dan jika begitu maka dirinya akan menjadi yang pertama untuk menyerang.
namun dirinya akan mengingatkan semua orang bahwa semakin sedikit ahli yang hadir maka akan semakin berbahaya situasinya, dan terlepas dari apakah mereka memiliki dendam di masa lalu, namun pada saat ini mereka berada di kapal yang sama, sehingga tidak akan ada yang memiliki akhir yang baik jika kapal ini terbalik. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, "Sudah hantu tua Zai Xing dapat yakin dengan kita semua, tentu saja nanti kami tidak akan hanya melihat hantu tua Zai Xing mati di tangan kerangka doseng ini." Kata-kata yang diucapkan oleh Xiao Yan mau bagaimanapun juga menyebabkan warna hijau muncul di wajah hantu tua Zai Xing. Sedangkan tetua berjubah hitam dari suku Heaven Demon Phoenix tiba-tiba memiliki ekspresi cekung saat dirinya dengan dingin berbicara, "Sebaiknya sudahi untuk mengurangi omong kosong yang ada seperti ini, karena hantu tua Zai Xing harus cepat jika ingin menyerang, karena kerangka doseng ini tampaknya menyerap kekuatan di dalam kabut darah untuk mengisi kembali dirinya sendiri." Tentu semua orang pun terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Lalu tatapan mereka melihat ke atas dan memang melihat bahwa warna merah darah pada tubuh kerangka doseng menjadi semakin gelap, sedangkan kabut hitam di sekitarnya juga dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Hantu tua Zai Xing pun mengerti bahwa tidak ada waktu baginya untuk terus menunda, dan setelah perkataan tersebut terdengar tubuhnya pun bergerak dan berubah menjadi sosok hitam buram yang bergegas menuju kerangka darah yang ada di tengah aula. Lalu doki yang besar dan perkasa keluar dari tubuh hantu tua Zai Xing seperti gunung berapi ke segala arah, bahkan aura ini menyebabkan kabut darah yang meresap di dalam aula besar menjadi sedikit lebih tipis, sehingga membuat semangat cukup banyak orang menjadi kuat ketika mereka melihat aura perkasa dari hantu tua Zai Xing ini. Lalu kilatan darah di mata kerangka itu memandang ke arah sosok hitam yang bergegas mendekat sambil ditemani oleh doki yang besar dan perkasa. Setelah itu kerangka tersebut pun menggerakkan rahangnya ke atas dan ke bawah sedikit sebelum maju selangkah. Lalu tangan kerangka merah tua langsung meraih ke arah hantu tua Zai Xing, dan kecepatan dari kerangka tersebut benar-benar sangat menakutkan. Bahkan dirinya baru saja mengangkat tangannya seketika ruang di hadapannya langsung terkoyak lalu tangannya menembus ruang yang hancur, dan kecepatan menakutkan dari kerangka ini juga menyebabkan hantu tua Zai Xing seketika tenggelam, sedangkan tangannya mengepal dan doki di dalam tubuhnya berkumpul di lengan kanannya sebelum tiba-tiba terlempar keluar. Kemudian sebuah tinju pun dengan keras menghantam telapak kerangka tersebut. Namun kerangka yang tampaknya lemah saat ini bahkan lebih keras dari baja, bahkan pukulan hantu tua Zai Xing yang berisi semua kekuatannya hanya memaksa kerangka doseng ini mundur selangkah. Namun di sisi hantu tua Zai Xing justru dipaksa mundur lebih dari belasan langkah dan tampak sedikit menyedihkan. Setelah itu dirinya pun segera menstabilkan tubuhnya dan tanpa menunda-nunda lagi dirinya pun bergerak sekali lagi. Saat ini tubuhnya melesat keluar dan sekali lagi terjerat dengan kerangka doseng dan pertempuran besar pun kembali meletus. Lalu Babang Tamfan Xiao Yan kita saat ini sedang nyebat tipis rokok sampurna kretek di warung Bude Yanti yang melegenda.